warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam sehingga sampai hari ini Sabtu 19 Ramadan kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk menghirup udara segar ini. Selawat dan salam ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Anak-anakku, siswa-siswi MTSN Surakarta 2, Bapak dan Ibu guru, juga hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Anak-anakku, dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, hendaklah kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Dan apabila salah seorang di antara keduanya dalam pemeliharaanmu di usia lanjutnya, maka janganlah kamu menyakiti hati beliau, dan janganlah kamu berkata kepada keduanya, dan hendaklah kamu berkata dengan perkataan yang baik. Sadaqallahul adzim. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu ingin berkisah sedikit tentang seorang pemuda yang sangat terkenal di langit, tapi dia tidak terkenal di bumi. Siapakah dia, anak-anakku? Dia adalah Uwais Al-Qarni, yang dalam sejarah Islam sangat terkenal karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Apakah Uwais ini orang kaya atau pemimpin yang hebat, atau malah orang yang sangat terkenal? Tentu tidak, anak-anakku. Uwais adalah seorang pemuda yang miskin. Bahkan dia memiliki seorang ibu yang lumpuh, dan badan Uwais pun menderita penyakit sopak, yaitu putih-putih di seluruh badannya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabat, apabila kalian bertemu dengan Uwais, hendaklah kalian meminta doa kepadanya, karena doanya pasti terkabul. Subhanallah. Apa yang istimewa dari Uwais ini? Apapun yang diinginkan oleh orang tuanya, terutama ibunya, selalu dipenuhinya. Sampai-sampai pada suatu hari Uwais duduk-duduk santai dengan ibunya sambil bercerita, "Wahai anakku Uwais, apapun keinginan ibu sudah Uwais penuhi. Tapi ibu punya satu keinginan, anakku. Ibu pingin sekali untuk menunaikan ibadah haji." Masya Allah, mendengar permintaan ibunya, Uwais sangat galau. Uwais sedih hatinya dan berpikir, "Ya Allah, bagaimana caranya saya untuk memenuhi permintaan ibu? Sedangkan kondisi ibu seperti ini, badannya lumpuh." Masya Allah. Lantas Uwais mengasingkan diri di suatu tempat untuk merenung dan mohon petunjuk pada Allah agar dikasih solusinya. Ada cara untuk memberangkatkan ibundanya untuk menunaikan ibadah haji. Dalam perenungannya, lama-lama Uwais menemukan sebuah ide. Lantas Uwais membeli seekor sapi, dan sapi itu diletakkan di sebuah gunung yang sangat tinggi
dibangunkannya kandang di situ. Pagi harinya Uwais menggendong lembunya dibawa turun, sore harinya digendong lagi itu lembu untuk dibawa lagi ke kandangnya di atas bukit. Sementara orang-orang di sekelilingnya mempergunjingkan Uwais, mengatakan bahwa Uwais sudah gila. Apapun yang dikatakan oleh orang tak dihiraukan oleh Uwais, karena dia punya satu tujuan untuk ibunya. Anak-anakku, ketahuilah, hari berganti hari, bulan berganti bulan, sampai saatnya tiba di bulan haji. Uwais mengatakan kepada ibunya, "Wahai ibunda, musim haji telah tiba. Bersiap-siaplah untuk kita berangkat ke tanah suci." Ibunya sangat gembira. Lalu beliau menggendong ibunya dari Yaman ke Madinah. Bercucuran keringatnya dalam perjalanan, tetapi tak dihiraukannya. Sampai-sampai ibundanya tidak tega melihatnya dan berkata kepada anaknya, "Uwais anakku, sudah sampai di sini saja." Tak dihiraukan oleh Uwais, dia langsung berjalan dengan gagahnya hingga sampailah di kota Mekah. Bersyukurlah Uwais, sangat senang, "Wahai ibu, kita sudah sampai di kota Mekah." Dan mereka pun melakukan ritual ibadah haji. Masya Allah. Singkat cerita, Uwais kembali dengan ibunya ke kampung halamannya di Yaman. Kemudian Uwais sangat rindu dengan Rasulullah dan dia ingin sekali untuk menemui Rasulullah. Dan beliau meminta izin kepada ibunya, "Wahai ibunda, izinkanlah sebentar, saya sangat ingin bertemu dengan Rasulullah." "Baiklah anakku, temuilah Rasulullah, mintalah doa beliau." Berangkatlah Uwais menuju ke Mekah. Kemudian diketoknya pintu rumah Rasulullah. Ketika itu yang ada di rumah adalah Aisyah, istrinya Rasulullah, dan mengatakan bahwa Rasulullah tidak ada di rumah. Karena kondisi ibunya yang ditinggalkan, sampai-sampai Uwais tidak menemui Rasulullah. Dia kembali ke Yaman, ke rumah. Anakku, sidang pendengar yang dirahmati Allah, dari kisah Uwais ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah adalah ridho kedua orang tua. Dalam hadis lain dikatakan, "Al jannatu tahta aqdamul ummahat." Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Aku, siswa-siswi MTSN Surakarta 2 dan para pendengar sekalian, dari kisah Uwais ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al jannatu tahta aqdamul ummahat." Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Maka dari itu anak-anakku, hendaklah kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sekali-kali untuk menyakiti hati beliau. Karena susah payah orang tua mengandung kita selama 9 bulan, menyusui sampai 2 tahun. Subhanallah. Alangkah sedihnya hati seorang ibu kalau kalian menyakiti beliau. Dan doa ibu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah ini, ibu menyarankan lebih-lebih di bulan Ramadan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah ini, kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Banyak-banyaklah anak-anakku bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kita isi hari-hari yang tinggal 11 hari ini lagi untuk banyak bertadarus Al-Quran. Anak-anakku, dari kisah ini Ibu menyarankan kepada anak-anak semuanya agar di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, tinggal 11 hari lagi. Marilah kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, khususnya dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Isilah hari-hari Ramadan ini dengan hal-hal yang bermakna. Yang pertama, dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua, dengan perbanyaklah berzikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Tentunya yang paling penting adalah dengan tadarus Al-Quran. Alhamdulillah, Ibu yakin siswa-siswi MTS Surakarta 2 sudah banyak yang khatam Al-Quran sampai hari ini. Alhamdulillah. Bagi yang belum, marilah kita berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran sampai khatam. Selanjutnya, memperbanyak bersedekah, bersedekah di bulan yang penuh rahmat ini. Pahala sedekah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kata-kata yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau ada yang salah dari kelemahan pribadi saya sendiri. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.